Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, NIM 21010100226 dari Prodi Manajemen 3A6. Di video ini, saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Langsung saja ke soal yang pertama. Budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran? Jawabannya adalah benar sekali. Budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal. Menyisipkan budaya lokal dalam strategi pemasaran mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar untuk produk dan layanan berubah. Hal ini berpengaruh pada asumsi dari konsumen dan bagaimana peluang perusahaan untuk tumbuh. Salah satu contoh yaitu brand produk mie Lemonilo. Dengan mengaitkan budaya dalam strategi marketingnya, terlihat setelah meluncurkan inovasi baru dengan mie Lemonilo Spekta rasa rendang Padang. Melalui ini, Lemonilo ingin memperkenalkan varian mie instan terbaru mereka, namun sekaligus memberikan pengalaman makan berbeda bagi penikmat makanan khas Padang. Mereka memilih mie instan yang sehat sebagai diferensi mereka. Namun, apakah itu cukup? Memahami bahwa mereka harus terus memperkuat posisi mereka, Lemonilo kemudian mengaplikasikan FREE-U, yaitu Valuable, Rare, Inimitable, Organized to Capture Value. Dimulai dari V, Valuable, yaitu pemilihan image mereka sebagai mie instan yang sehat. Nilai sehat tersebut kemudian ditiru oleh banyak pesaing yang kemudian mendorong Lemonilo untuk memperkenalkan produk mereka. Selanjutnya ada R, yaitu Rare. Mereka harus menciptakan pembeda, misalnya lewat rasa-rasa dari mie instan mereka. Selanjutnya, inimitable. Mereka harus memastikan merek mereka tidak mudah ditiru. Salah satunya dengan kolaborasi mereka dengan restoran khas Padang. Bukan sekedar memperkenalkan rasa rendang, tapi Lemonilo memberikan pengalaman makan tak biasa bagi konsumennya. Hal ini yang mungkin tak bisa didapatkan konsumen dari merek lain. Dan yang terakhir, organized to capture value. Semua kekuatan yang mereka miliki haruslah dikelola dengan baik untuk mendatangkan keuntungan. Jika tidak, merek tak akan bisa mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tidak sedikit brand fokus pada nilai kebudayaan untuk menarik perhatian konsumen. Langkah ini dapat membuat mereka yakin bahwa brand tersebut sangat mengenal mereka. Budaya adalah satu hal yang memungkinkan pemasar menjadi lebih relevan ketika membangun bisnis mereka. Kegagalan untuk mengakui pentingnya budaya untuk membangun merek sama dengan membiarkan bisnis Anda memiliki ketidakunggulan dalam persaingan. Tutur Rob Fields, pakar pemasaran, dikutip dari Forbes. Selanjutnya, soal yang kedua. Coba saudara tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure, kemudian Anda analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks STP produk. Baik, jawabannya adalah salah satu iklan media cetak yang menggunakan public figure adalah produk sabun wajah Pond's. Public figure yang mereka gunakan yaitu Maudy Ayunda. Kami di Pond's berusaha menjawab kebutuhan perempuan muda Indonesia yang ingin memiliki kulit cerah bercahaya. Lewat kolaborasi bersama Maudy Ayunda yang mewakili perempuan muda Indonesia, kami menyadari bahwa kebutuhan kulit para perempuan Indonesia berbeda-beda sesuai dengan aktivitasnya yang dinamis. Tutur Amarilis di Goodrich Suites, Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas keterkaitan public figure dengan produk yang diiklankan. Dalam konteks STP produk, STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, segmentation. Segmenting adalah upaya memetakan pasar atau sasaran program dengan memilah-milahkan konsumen secara bersamaan di antara mereka. Remaja-remaja masa kini yang menggunakan produk sebagai kebutuhan jika ingin bepergian keluar rumah. Remaja-remaja tersebutlah yang termasuk dalam kategori pengguna berat. Pond's juga sangat sering menawarkan produk yang menarik dengan harga yang sangat murah untuk mempertahankan keloyalitasannya kepada konsumen.
Selanjutnya ada targeting. Targeting merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Targeting dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pons menentukan target pasarnya tertuju pada remaja kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki kulit yang bagus atau hanya ingin berkreasi dengan hal-hal yang baru dan menyenangkan. Selanjutnya, positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak seseorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Dengan ini, Pons menciptakan pesan positif untuk para remaja agar tetap percaya diri karena kita terlahir untuk dicintai. Dengan ini, Pons hadir untuk membuat para remaja wanita agar lebih percaya diri dengan penampilannya sendiri. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3. Bagaimanakah segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia? Bagaimanakah strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? A. Saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? B. Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Baiklah, jawabannya adalah segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan dasar-dasar segmentasi pada pasar konsumen. Yaitu yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda. Misalnya wilayah, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Yang kedua yaitu segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Coca-Cola membuat minuman berjenis Coca-Cola Zero yang diproduksi tanpa gula, sehingga rendah kalori. Minuman jenis ini diperuntukkan untuk konsumen dengan gaya hidup sehat. Yang ketiga, segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, usia, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Pun yang A, saluran distribusi apakah yang digunakan Coca-Cola? Saluran distribusi yang digunakan Coca-Cola yaitu yang pertama, produsen, agen, pengecer, konsumen. Yang kedua, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Sebagian besar produk Coca-Cola didistribusikan melalui lebih dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut diangkut ke pusat-pusat penjualan tersebut oleh armada truk berukuran besar dan kemudian didistribusikan ke pedagang-pedagang eceran oleh kendaraan distribusi yang lebih kecil. Diperkirakan lebih dari 80% produk Coca-Cola dijual melalui para pengecer dan grosir, di mana 90% diantaranya termasuk dalam kategori pengusaha-usaha kecil. Tim penjualan dan tim divisi, khususnya Coca-Cola yang sangat besar, tidak saja menjual produk kepada pelanggan, tetapi mereka juga memberikan saran bagaimana sebaiknya mereka menjual produk-produk Coca-Cola dan juga melakukan pemetaan terhadap area-area baru yang akan dipetakan secara digital dalam sistem informasi PT Coca-Cola. Yang B, promosi apakah yang digunakan Coca-Cola? Promosi yang digunakan Coca-Cola yaitu personal selling. Yang pertama, personal selling. Dalam promosinya dibuka sistem tanya-jawab langsung untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui website resminya di www.coca-cola.bottling.co.id lewat bagian mitos atau fakta di website tersebut. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai penjagaan mutu dari Coca-Cola itu sendiri melalui bagian virtual plant tour. Di sana dijelaskan mulai dari pembuatan sampai penyimpanan hingga ada di tangan konsumen. Yang kedua, mass selling. Dengan berbagai mass selling, iklan yang marak di berbagai media seperti televisi dan radio. Ide-ide ini yang dikeluarkan dalam iklan Coca-Cola tergolong unik, kreatif, serta memiliki timing yang tepat. Yang terakhir yaitu publisitas. Lewat hubungan masyarakatnya, Coca-Cola memberikan pengembangan industri kecil. Selain itu, Coca-Cola mengembangkan indirect distribution berbasis UKM yang merupakan kerjasama dengan perusahaan mikro dan street vending untuk melayani area yang memiliki tingkat lalu lintas konsumen yang tinggi dalam bentuk kios berjalan dan kereta dorong. Yang terakhir yaitu sales promotion. Sales promotion dilakukan antara lain melalui program hadiah di balik tutup botol. Selain itu juga dengan bekerja sama dengan restoran semisal McDonald's,
Domino Pizza, dan sebagainya melalui program Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4. Grab adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Grab bermitra kepada para pengendara berpengalaman di beberapa kota besar, salah satunya adalah kota Lubuk Linggau. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Grab juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Grab berdiri pada tahun 2010 dan sekarang sedang menjadi trending topik di kalangan manapun. Pertanyaannya, berikan penjelasan bagaimana menganalisis STP dari Grab tersebut. Jawabannya adalah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang pertama yaitu segmenting demografis, yaitu pengguna Grab paling banyak adalah wanita. Selanjutnya segmenting psikografis, yaitu biasanya pengguna Grab kebanyakan pegawai kantor atau anak rumahan. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini menunjukkan bahwa Grab digunakan sebagai transportasi dan memesan makanan atau minuman. Selanjutnya yaitu segmentasi pengambilan keputusan. Segmentasi ini menunjukkan bahwa Grab digunakan pada saat tertentu saja. Yang terakhir yaitu segmentasi pola media, yaitu penggunaan Grab mengetahui informasi melalui aplikasi Grab tersebut seperti promo yang ditawarkan. Yang kedua yaitu targeting. Grab hadir dengan layanan Grab Bike untuk transportasi dengan motor, dan Grab Care untuk transportasi mobil pribadi, dan Grab Food untuk pesan antar makanan. Yang terakhir yaitu positioning. Grab sebagai jasa layanan dan alat transportasi yang memberikan kemudahan, aman, nyaman, dan efisien. Baiklah, soal yang terakhir. Soal nomor 5. Debu organisasi dan tanpa pesaing. Mengenal debu dalam kehidupan sehari-hari umat manusia dan juga penjelasan mengenai debu dalam konteks agama. Dan dari dua penjelasan tersebut, maka pada dasarnya dapat kita tarik simpulan awal sebagai pembelajaran dalam menjalankan suatu roda organisasi, yaitu jangan memiliki suatu pandangan dan atau pikiran yang negatif atau buruk atau bahkan meremehkan setiap sesuatu yang kecil dan barangkali dianggap menjadi sesuatu yang mengganggu kenyamanan. Dan barangkali hal yang buruk itu tentu sangat berguna, bahkan akan menjadi suatu kekuatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Berdasarkan pada penjelasan di atas dan hal yang telah dijelaskan tersebut seharusnya juga berlaku dan diterapkan dalam menjalankan roda organisasi. Nah, pertanyaannya, jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam persaingan, yaitu dalam bentuk tanpa pesaing. Lalu pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing? Jawabannya adalah, upaya dan manfaat bagi organisasi dalam persaingan yaitu dalam bentuk tanpa pesaing, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, membuat produk dengan model limited edition. Yang ketiga, pentingnya melakukan pelayanan yang baik dan sopan agar konsumen merasa nyaman saat berbelanja. Nah, untuk pertanyaan sederhananya, adapun cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing, yaitu yang pertama, membangun usaha di tempat yang strategis. Yang kedua, gunakan media sosial sebagai alat promosi. Yang ketiga, membuat strategi promosi yang tepat. Baik, itu saja yang saya sampaikan dari jawaban soal UTS ini. Sekian, terima kasih.